Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Kristus. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, hari ini adalah hari yang sebenarnya sangat esensial. Banyak khotbah yang menjelaskan tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Tetapi tidak banyak khotbah yang menjelaskan mengenai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sedangkan peristiwa ini sama pentingnya dan sama signifikannya. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, saya ingin mengambil highlight terhadap pengakuan iman rasuli ini, yaitu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini dua hal yang jarang sekali dikhotbahkan, dan hari ini untuk mengingatkan kita akan esensi kenaikan Yesus Kristus ke surga, saya akan membahas hal itu. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi, saudara. Berapa banyak saudara yang suka menonton film yang sudah pernah Anda tonton dan kemudian Anda mengulangnya? Dan saya terus terang, jujur, saya paling gak suka nonton film berulang-ulang. Karena saya merasa saya udah tahu jalan ceritanya. Saya merasa saya udah tahu alurnya, bahkan saya hafal habis ini kemana, karena mungkin film itu baru saja saya tonton. Dan habis ini ada ketegangan di sini, ketegangan di situ. Jadi saya tidak terlalu suka untuk menonton film yang sudah pernah saya tonton dan kemudian saya tonton ulang. Tetapi istri saya itu suka banget nonton sebuah film yang sama berulang-ulang, sedangkan saya nggak begitu. Nah, saya nggak mengerti kenapa kok istri saya itu seperti itu, sampai saya ketemu dengan seorang yang memang hobinya adalah mengamati film, dan dia adalah seorang filmmaker, pembuat film, sutradara, ya, sekolahnya pun sekolah film. Dan ternyata dia juga suka menonton sebuah film yang sama berulang-ulang. Dan saya tanya, kenapa alasannya? Dan jawabannya menarik, saudara. Dia bilang begini, saya waktu nonton sebuah film pertama kali, saya mendapatkan jalan ceritanya. Tapi setelah saya menonton film yang kedua kali, bukan hanya jalan ceritanya yang menarik perhatian saya, tetapi alur pembawaan emosi, pengambilan angle, dan bagaimana detail-detail dari setiap scene, setiap adegan, dan dia mengapresiasi dialog-dialog dan pemilihan kata dari sang penulis naskah dan skrip dari film tersebut. Dan dia mengapresiasi bagaimana susahnya sang sutradara itu mengatur pengambilan gambar dan adegan-adegan yang sangat spektakuler. Dan semakin dia menonton film itu beberapa kali, semakin dia mengapresiasi keindahan seni, karya dari film tersebut. Nah, waktu saya mendengar itu, saya baru mengerti, oh begitu ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kadang saudara mengerti tentang cerita bagaimana Yesus Kristus, dan ini bukan hanya cerita tetapi sejarah Yesus Kristus naik ke surga. Dan kita sudah tahu Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, kubur kosong setelah hari yang ketiga, dan bagaimana dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan bahkan kepada 500 orang. Tetapi kita kadang sering hanya melihat sekilas. Kita hanya sekedar mengerti jalan ceritanya. Tetapi semakin kita membaca, semakin kita mendengar dan merenungkannya, semakin kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, semakin kita menghayati, mengapresiasi, menghidupi betapa indahnya mahakarya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal, dengan karya penebusannya yang sangat-sangat luar biasa indah, karya keselamatan dan anugerahnya yang begitu indah. Anda akan lebih mengapresiasi apa yang Tuhan lakukan buat hidup Anda, dan bagaimana rencananya itu tidak akan gagal dalam hidup kita semua. Amin, saudara. Nah, hari ini Yesus naik ke surga.
kita bicara tentang hal itu. Apa signifikannya? Karena banyak orang yang bilang, kenapa Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih baik Yesus tinggal di dalam dunia dan melakukan banyak mujizat? Yakin pasti banyak orang yang akan mengikuti dia. Dan bahkan dia bukan manusia biasa. Dia Tuhan, tetapi dia juga manusia. Dia mempunyai tubuh kemuliaan. Maka dia adalah seseorang yang abadi, tidak bisa mati. Bukankah itu sangat spektakuler? Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Yesus sudah bangkit. Meskipun dia sudah mengalahkan maut, tapi ini alasannya saudara. Dia masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, dia bisa menghilang dan masuk ke dalam ruangan yang terkunci dan yang lain-lain. Terbukti di mana? Waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci tanpa harus lewat pintu tersebut. Tapi saudara dan saya, kalau mau ketemu sama Yesus, saudara harus secara fisik mungkin pergi ke tempat di mana Yesus berada. Kalau dia belum naik ke surga saat ini, mungkin ke Yerusalem untuk berada di dalam hadiratnya Kristus. Jadi itu kelemahannya kalau Yesus gak naik ke surga. Nah, ada sesuatu yang menarik yang perlu kita pelajari. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata apa kepada murid-muridnya? Nah, Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab, coba perhatikan di sini, aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dikatakan di sini bahwa Yesus pergi kepada Bapa. Supaya apa? Supaya kita. Kamu di sini berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, gerejanya. Supaya kita, gerejanya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Bukankah ini sesuatu yang indah, saudara? Kenaikan Yesus Kristus ke surga justru memungkinkan hal ini untuk dapat terjadi. Jadi banyak orang yang salah kaprah kalau berpikir bahwa Yesus sebaiknya tidak naik ke surga. Tetapi justru itu adalah rencana Allah dari semula bahwa dia perlu naik ke surga supaya apa? Supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Wow, bukankah ini merupakan kabar baik, saudara? Nah, apa kabar baiknya? Mengapa kenaikan Yesus ke surga adalah kabar baik bagi kita semua? Karena begini, saudara, saat Kristus naik ke surga, Kristus sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Kita tidak perlu lagi pergi secara fisik ke suatu tempat untuk bertemu dengan Kristus, untuk bertemu dan merasakan hadirat Tuhan. Karena kenaikan Yesus Kristus ke surgalah, orang Kristen tidak memiliki tempat ziarah suci atau harus melakukan ziarah ke tanah suci. Jadi kalau ada orang Kristen yang pergi ke Israel itu sebenarnya mereka bukan melakukan ziarah. Mereka hanya melakukan napak tilas. Untuk mengingat apa yang Kristus pernah lakukan dan pernah terjadi secara sejarah, historikal. Mau di Yerusalem, saudara mau di Israel, mau di Bintang di Pongo, mau di Jakarta, mau di Surabaya, di Bandung, di Bali, di Singapura. Kristus bisa hadir di sana. Karena dia tidak lagi dibatasi secara fisik oleh ruang dan waktu. Melalui apa? Nah, disinilah kita belajar hari ini. Melalui Roh Kudusnya. Disinilah kalau kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Selanjutnya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow.
Jadi bayangkan saudara, sang penolong ini luar biasa saudara. Dikatakan roh kebenaran. Nah saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, saudara lahir baru. Itu adalah istilah. Kalau bahasa teologinya regenerated, regenerasi. Dulu tubuh kita, hati kita adalah hati yang keras, hati yang mati. Efesus 2 berkata hidup kita ini mati rohani. Tetapi karena karya Kristus, karena anugerahnya, karena karya Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Kita diberikan hati yang baru. Melalui apa? Roh Kudusnya. Dia memberikan kita hati yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita mempunyai hati yang baru melalui apa? Karya Roh Kudusnya. Dan di dalam Roh Kudus itu, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memiliki suatu hubungan bukan jauh. Karena Tuhan tidak lagi jauh atau di suatu lokasi secara fisik. Tetapi sekarang Tuhan tinggal di dalam hati saudara dan saya yang sudah lahir baru. Bukankah ini merupakan kabar baik saudara? Nah kemudian di ayat 18-nya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara bisa lihat sini. Jadi Roh Kudus dengan Kristus adalah sama. Jadi disinilah ini menunjukkan bagaimana doktrin Allah Tritunggal. Bagaimana Kristus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Barusan padahal dia bicara yang datang kembali adalah Roh Kudus. Jadi dia menyamakan dirinya, Kristus, Roh Kristus, Yesus Kristus sendiri datang kembali kepadamu, yang berbicara bahwa itu adalah Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa melihat doktrin Allah Tritunggal. 3 pribadi mempunyai peran yang berbeda tetapi satu hakikat, satu esensi. Kemudian ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Wow, saudara. Yesus janji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa penyertaan, pendampingan Kristus di dalam hidup saudara dan saya itu pasti. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan berdusta. Dan janjinya itu ya dan amin. Amin saudara. Jadi kenaikan Kristus memungkinkan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kita. Jadi kita yang sudah ada di dalam Kristus, percayalah saudaraku, Kristus juga tinggal di dalam kita. Yohanes 1 ayat 1, Kristus adalah sang firman itu sendiri. Yang kita baca sepak terjangnya, kehebatannya, kedahsyatannya. Tetapi juga bukan cuma hanya kedahsyatannya, kasihnya yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar. Sekarang Kristus itu bukan cuma hanya kita baca, kita dengar. Kristus itu dimungkinkan tinggal bersama dengan kita, tinggal di dalam kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Bukankah ini merupakan suatu encouragement buat kita semua? Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara merasa sendiri. Saudara merasa bahwa mungkin suamimu atau istrimu, atau mungkin saudara tidak punya siapapun. Saudara melihat hidupmu sebatang kara. Tapi percayalah, kalau saudara ada di dalam Kristus, dia menggenggam tangan saudara. Dia menggandeng saudara. Dia menyertai saudara. Dia bahkan tinggal bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik. Nah, kita masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu itulah sebabnya kita tahu bahwa Yesus perlu naik ke surga. Dan ngapain dia di surga? Apa yang dia lakukan di surga? Nah di sini seringkali kita miss poin ini. Seperti yang disebutkan di pengakuan iman rasuli, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan. Jadi aku percaya kepada Yesus yang naik ke surga dan apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mengapa ini juga merupakan kabar baik dan sangat penting untuk perlu kita ketahui. Nah Roma 8 ayat 34
dari terjemahan sederhana Indonesia, saya mau memilih terjemahan itu untuk memperjelas. Dikatakan, dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Nah, ini mungkin menjadi suatu pertanyaan yang sangat relevan dengan kita akhir-akhir ini. Apa sih yang kamu khawatirkan? Apa sih yang kamu takutkan dalam hidupmu? Saudara melihat di sekeliling kita saat ini penuh dengan hal-hal yang mengerikan yang sering kita dengar. Baik kejahatan, kematian, penderitaan, musibah, bencana alam. Itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi hal tersebut bukan cuma hanya terjadi di tahun-tahun di abad ke-21 ini. Melainkan juga terjadi di abad pertama pada waktu surat Roma ditulis. Dan hal tersebut juga dialami oleh Rasul Paulus dan gereja mula-mula. Dan mereka mengalami banyak kesusahan, tekanan, mengalami banyak ancaman. Dan pada waktu itu tidak ada kecanggihan medis atau teknologi seperti sekarang. Malah kita bisa katakan bahwa hidup saat ini jauh lebih mudah dibandingkan hidup di abad pertama. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berkata, hal apakah yang masih bisa mengancam kita di tengah-tengah kejahatan, ancaman, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan? Apa yang bisa mengancam? Dan kemudian dikatakan apa? Tidak ada. Kenapa kok dia bisa bilang tidak ada? Nah, ini ada hubungannya, saudara, dengan kenaikan Kristus dan apa yang Kristus lakukan pada saat dia naik ke surga. Dikatakan begini, karena Kristus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian. Dan sekarang, ya of course dia naik ke surga, sekarang ngapain dia? Duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Wow. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia. Dia berkata sudah mati, menanggung dosa, menjalani maut, menanggung semua dosa kita, menebus hidup saudara dan saya. Dia tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia bangkit, mengalahkan maut. Dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat. Di sebelah kanan Allah. Di Efesus 1 juga dibicarakan, saudara. Di Efesus 1 dikatakan betapa hebat kuasanya, ayat 19. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan apa saudara? Mendudukkan dia, siapa? Kristus di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Wow, saudara. Duduk di sebelah kanan itu signifikan sekali, saudara. Dan ini disebut beberapa kali di dalam Alkitab. Saudara perlu mengerti ya pertama-tama, saudara. Apa artinya duduk? Mungkin saudara pernah mendengar. Saya pernah berkhotbah ini beberapa kali dan beberapa tahun yang lalu. Duduk itu artinya postur yang rest. Sudah kelar, selesai. Duduk atau sit itu posturnya bukan bekerja. Kenapa? Karena apa yang seharusnya menjadi tugas Kristus untuk menyelesaikan tugas dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa merancangkan. Ini adalah hubungan dari Allah Tritunggal. Allah Bapa merancangkan. Allah Bapa memilih. Allah Bapa memberikan rencananya yang akbar. Allah Anak melaksanakan. Menyelesaikan. Makanya waktu dia ada di atas kayu salib. Kata-kata yang sangat terkenal adalah it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Dan apa yang terjadi? Allah Roh Kudus mengaplikasikan apa yang sudah diselesaikan oleh Allah Anak. Allah Roh Kudus memastikan apa yang sudah diselesaikan oleh Allah Anak tidak akan gagal. Wow. Inilah artinya. Tugas Yesus sudah selesai. Tugas Yesus bukan belum, tetapi sudah. Tidak ada lagi yang belum diselesaikan.
Apa yang Adam gagal untuk lakukan, Yesus, Adam yang kedua, sudah menggenapinya, sudah menyelesaikannya. Yang setuju katakan amin. Jadi ini merupakan kabar baik. Bahkan kalau tadi kita sudah melihat ya, ayat 21 dikatakan, jauh lebih tinggi dari segala apa? Pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. You name it. Sudah bisa lihat saya. Apa yang menjadi masalahmu? You name it. Apakah COVID-19? Apakah kanker? Apakah masalah keuangan? Apakah masalah pemerintah? Apakah bencana alam? You name it. Tuhan lebih berkuasa. Nama Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Tetapi juga, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Wow, saudara. Ini merupakan suatu kabar yang melegakan. Karena apa? Saudara gak perlu takut. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi persoalan hidupmu? Saudara, hari ini kalau saudara ada di dalam Kristus, Anda aman di dalam genggaman tangannya. Dan kalau kita lihat, kenapa kok duduk di sebelah kanan? Saudara, di sebelah kanan itu merupakan kedudukan kehormatan. Berbicara tentang glory, kemuliaan. Bicara tentang the highest power, yaitu kuasa. The highest authority. Glory, power, and authority. Ini luar biasa sekali. Jadi ini sudah diberikan kepada Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus. Saudara pun juga memiliki hal-hal tersebut. Karena itu kalau kita berdoa selalu dilandaskan atas nama siapa? Di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara, hari ini nanti setelah selesai kebaktian ini saudara. Coba saudara baca lagi Efesus 1 ayat 19-22. Saudara baca pelan-pelan ayat 21, ayat 22. Biarlah ini menjadi suatu ketenangan. Saudara ingatkan saudara. Aku mungkin gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan. Atas keluargaku, atas kota Surabaya, atas Indonesia, atas masa depanku. Tapi aku tahu kalau aku ada di dalam Kristus yang namanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saya tahu hidupku aman karena hidupku ada di dalam genggaman tangan Kristus. Kristus bersama dengan kita, namanya Immanuel. Amin saudara. Jadi ingatkan hati saudara, pikiran saudara akan hal ini. Karena dia bersama dengan saudara. Nah, kalau saudara balik ke slide tadi ya saudara. Artinya saudara mau ngomongin tentang bahkan. Ini ya, bahkan bukan cuma hanya dunia yang sekarang, bahkan dunia yang akan datang. Lucifer sekalipun, iblis, sang setan, itu kalah sama Kristus. Kalah. Dan saudara dan saya ada di dalam Kristus. Jadi jangan takut saudara. Katakan kepada sebelah kanan dan kirimu, kalau saudara nggak ada siapa-siapa, katakan kepada dirimu, jangan takut. Karena Kristus bersama dengan saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah, apa yang dia lakukan selain ini semua, apa yang dia lakukan dari tahtanya? Karena dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus dia melakukan sesuatu juga. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia melakukan sesuatu. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ini saudara, di Roma 8 ayat 34 di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan apa? Saya akan bacakan ulang aja ya. Dan hal apakah yang masih mengancam kita? Tidak ada. Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia ngapain saudara? Saudara bisa lihat sini ya. Apa yang Kristus lakukan? Dia ngapain? Dari situ
Di sebelah kanan Allah Bapa, di tempat kehormatan di mana dia mempunyai kemuliaan, otoritas, kuasa, ya glory, power, and authority. Dia membela kita. Dan dia berdoa untuk kita. Wow. Saudara, kita mempunyai seorang pendoa syafaat yang jauh lebih berkuasa dari siapapun yang berdoa buat kita. Saya tidak mengecilkan seorang yang berdoa buat Anda. Saya tahu istri saya selalu berdoa buat saya. Orang tua saya dari kecil, ya mama saya selalu berdoa. Saya pun juga mempunyai tim doa yang selalu berdoa bersyafaat untuk kita semua, pelayanan dan yang lain-lain. Tetapi saudara tahu, di atas semuanya itu, ya kadang-kadang saya sedih ada orang-orang yang sengaja membayar orang untuk berdoa bagi dirinya. Jadi dia punya satu pasukan tim pendoa syafaat. Dan itu semua adalah orang-orang yang pendoa syafaat profesional. Saudara tahu ya saudara ya. Saudara gak butuh pendoa syafaat profesional. Karena siapa yang berdoa buat saudara? Yesus Kristus. Dari situlah Yesus membela kita, umatnya, gerejanya. Karena kita adalah tubuhnya, kita adalah mempelainya, kita adalah domba-dombanya. Dia membela kita dan berdoa untuk kita. Jadi ini sesuatu kabar yang sangat luar biasa saudara. Dari tahtanya Kristus membela dan berdoa untuk kita. Saudara, pengacara saudara siapa? Backinganmu siapa? Kalau kita punya banyak masalah, biasanya yang dicari pertama kali adalah backing. Ya kan? Kalau misalnya saudara ada masalah secara hukum, maka saudara akan cari pengacara. Siapa yang menjadi pengacara saudara? Saudara, di sini bahasa aslinya bicara tentang advocate, pembela saudara. Jadi kalau saudara memiliki pembela, ini adalah pembela di atas semua pembela. Sang pembela kita sudah mati buat saudara dan saya. Untuk membuktikan kesetiaannya, loyalitasnya, kasihnya yang besar. Karena itu Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia mengirimkan Kristus untuk mati bagi kita. Untuk menebus dosa kita. Pada saat kapan? Roma 5 ayat 8. Pada saat kita masih berdosa. Waktu saudara dan saya masih bersalah. Waktu saudara dan saya belum even mikir untuk bertobat. Dia sudah lebih dulu memikirkan jalan keluar untuk kita. Itulah karakter sang pembela kita. Itulah karakter sang pendoa syafaat kita yang sejati. Amin saudara. Nah hari ini mungkin saudara berkata, ya pastor, saya ngerti sekarang. Yesus perlu naik ke surga supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia naik ke surga, duduk, rest. Artinya sudah selesai, udah kelar. Dan di sebelah kanan artinya tempat terhormat di mana dia memiliki glory, kemuliaan, otoritas, dan kuasa. Yes. Nah Tuhan Yesus juga memiliki kedudukan yang sama dalam kemuliaan, kehormatan, kuasanya, otoritasnya dengan Allah. Oke, ngertilah. Tapi gimana sih buktinya? Saya masih bergumul, saya masih punya banyak masalah. Saya masih sering sakit. Hati saya sering tersinggung. Saya kadang-kadang iri, saya masih suka kecewa. Saya masih suka takut, saya sekarang sedang menderita. Saya masih punya tabiat buruk. Siapa di sini yang mungkin saudara mengalami itu semua? Saudara, saya mau kasih tahu ya. Selama kita hidup di dunia, kita akan pasti punya pergumulan dalam apa saja. Apakah itu dengan dirimu sendiri, ataukah itu pergumulan dan persoalan yang mungkin saudara sedang hadapi saat ini. Saya mau ingatkan, saudara dan saya diselamatkan bukan karena saudara pintar dan memilih Kristus, tetapi itu semata-mata karena jamahan Roh Kudus. Kalau saudara lihat ya, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kelemahan kita, pergumulan kita, kegagalan saudara dan saya, dosa-dosa kita, Roh Kudus ada di sana. Yesus ada di sana. Dia mengerti apa yang sedang saudara alami. Dia peduli dan dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Keindahan Injil adalah kamu bisa rest, saudara dan saya bisa rest.
saudara dan saya bisa tenang. Karena di tengah-tengah semuanya itu dari tahta Allah, melalui Roh Kudus-Nya, Dia membela dan mendoakan saudara. Sehingga ada suatu jaminan, sehingga ada suatu kepastian. Ada kepastian, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena itu saudara, seperti Matius 28 ayat 18-20 berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dikatakan apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Saudara, dunia yang penuh kejahatan dan kegelapan dan penderitaan serta persoalan dan pergumulannya butuh untuk mendengar kabar baik Injil. Dan sekarang Kristus tidak lagi ada di suatu tempat, tetapi semua orang yang percaya kepadanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di kota di mana Anda berada. Roh Kudus, Roh Kristus, Kristus bersama dengan kita. Aku menyertai kamu. Untuk apa? Pergi, beritakan kabar baik ini. Bahwa hidupmu dulu mati, tetapi sekarang engkau sudah bangkit. Dulu kita orang berdosa, tetapi sekarang di dalam Kristus kita dibenarkan. Dulu kamu musuhnya Allah, tetapi di dalam Kristus, melalui Injil Kristus, kita semua diperdamaikan. Saudara dan saya memiliki damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan jaminan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Dan apa artinya saudara semuanya ini? Saya mau mengingatkan kepada saudara, mungkin saudara saat ini masih belum mendapatkan jawaban. Mungkin pergumulanmu masih besar. Mungkin saat ini saudara mengalami persoalan-persoalan yang mungkin belum ketemu jalan keluarnya. Saya mau ingatkan kepada saudara mengenai pandemi dan semua kekacauan, penderitaan dan keresahan dan mungkin kekhawatiran akan masa depan atas apa yang akan terjadi di dunia ini. Saudara, dengarkan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang paradoksal. Saudara, kalau kita perhatikan Injil, kita perlu merenungkan ini. Kenapa kok Injil itu bertolak belakang dengan dunia? Coba perhatikan, dengarkan saya. Yesus memberi kehidupan melalui apa? Kematiannya. Betul ya, saudara? Tuhan memberikan pengharapan melalui apa? Seakan-akan apa yang diharapkan orang untuk Yesus lakukan tidak terjadi, malah dia mati. Sehingga pengharapan itu jadinya sepertinya diawali dengan suatu kekecewaan. Jadi pengharapan yang Tuhan berikan itu sepertinya melalui kekecewaan. Betul atau tidak? Kalau kita lihat sukacita akan kebangkitan Kristus itu melalui apa? Duka cita akan kematiannya. Damai sejahtera yang kita miliki. Yang waktu tiap kali Yesus menampakkan diri setelah kematian dan pada saat dia bangkit, dia selalu berkata apa? Jangan takut, fear not. And then dia selalu bicara apa? Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Kenapa? Karena sebelumnya ada kekacauan. Itu yang membuat Petrus menyangkali Kristus. Itu yang membuat semua murid-muridnya melarikan diri. Itu yang membuat semua murid-muridnya ketakutan, saudara. Itu yang membuat Petrus ingin kembali lagi jadi nelayan. Kenapa? Hidupnya kacau. Saudara, damai sejahtera itu justru terjadi melalui apa? Kekacauan. Saudara, inilah paradoks Tuhan yang tidak terselami. Dan ini adalah gospel connection yang saya ingin saudara sadar bahwa sehingga pada akhirnya di tengah-tengah apa itu tadi? Kematian, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kekacauan. Pada akhirnya hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menjadi jawaban. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita pegang untuk menjadi pengharapan. Tidak ada hal yang ada di dunia ini yang bisa kita pegang untuk menjadi tempat kita berpijak. Hanya Tuhan dan hanya firman-Nya. Dan hanya Tuhan yang akhirnya layak untuk menerima kemuliaan. Soli Deo Gloria. Kalau saya mau katakan saudara, solus Christus, soli Deo Gloria. Hanya di dalam Kristus. Hanya karena Kristus dan hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Sehingga pada akhirnya bukan lagi vaksin yang menjadi jawaban. Saya nggak ngomong saudara nggak perlu divaksin. No, we should. Saya nggak ngomong kita sembrono dan melupakan protokol kesehatan. No, kita tetap harus melakukan itu semua. Tetapi bukan itu jawaban sesungguhnya. Karena kalau kita menemukan vaksin ini, dan kalaupun kita melewati badai ini, akan ada badai-badai berikutnya. Betul atau enggak? Tidak akan pernah habis. Bukan itu, tetapi melalui kedaulatan Tuhan, apapun keadaan dunia, apapun penderitaan yang sedang saudara dan saya hadapi, siapapun yang menjadi presidennya, siapapun yang menjadi pemimpin, akhirnya Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap dipermuliakan melalui apapun atau siapapun di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada. Tuhan berdaulat. Kristus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, membela kita, mendoakan kita, dan Dia mengirim rohnya yang merupakan dirinya sendiri juga, bagian dari Allah Tritunggal, untuk tinggal bersama dengan kita. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati sekarang tinggal bersama dengan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaannya. Amin saudara. Ayat yang terakhir saudara, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mari sama-sama kita baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saya mengucap syukur bahwa Injil yang merupakan kekuatan Allah ini mengingatkan saya. Saya pernah mengalami kesulitan yang begitu susah sampai saya hampir putus asa. Saya hampir meninggalkan iman saya. Saya mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa karena pada saat itu saya mempunyai 3 bisnis dan 2 bisnis saya bangkrut. Tahun 2008 di Amerika Serikat ada krisis moneter yang besar-besaran. Sehingga pada saat itu saya pun kehilangan harapan. Karena apa yang saya bangun itu hilang begitu saja, habis begitu saja. Apa yang saya banggakan itu saat itu seakan-akan diambil Tuhan. Padahal itu merupakan kesalahan saya sendiri. Tetapi pada saat itu saya selalu berpikir bahwa itu pasti Tuhan yang ambil. Padahal kalau saya mengulang lagi, itu semua karena keserakahan saya. Tetapi pada saat yang sama, disitulah saya menemukan Injil. Disitulah saya melihat bahwa kasih karunia Kristus justru bersinar paling terang. Justru pertolongan Tuhan. Justru pada saat itulah saya tidak punya tempat untuk saya dapat bersandar, berpijak, berharap. Saya cuma hanya bisa bersandar kepada anugerah kasih karunia Tuhan. Yang dari awal sudah menyelamatkan saya. Dan pada saat yang sama juga anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya itu yang menopang saya. Dan disitulah saya melihat bahwa tidak ada tempat di mana saya dapat berpijak. Hanya semata-mata kepada Tuhan. Di situ melalui kebangkrutan itu. Melalui masalah itu. Melalui bagaimana saya kehilangan segala-galanya. Di situ saya sadar bahwa saya memiliki harta yang terbesar. Yang tidak bisa dibeli oleh uang. Yaitu Kristus. Kristus menjadi hal yang sangat berharga. Makanya saya jadi ingat sebuah quote yang berkata bahwa you don't know that all you need is Jesus until all you have is Jesus. Kita tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah Yesus. Sampai benar-benar kita tidak memiliki sesuatu yang lain selain Yesus. Hari ini saya berdoa seperti firman yang baru kita baca. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, sudah ditebus, dan Dia sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Ada di surga, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia
membela saudara, mendoakan saudara. Apa yang bisa memisahkan? Maut, hidup, malaikat, pemerintah, atau kuasa-kuasa yang di atas, di bawah, atau makhluk apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Dan kalau saudara mengalami penderitaan mungkin saat ini, ada yang bilang sama saya, pastor saya ngelihat teman saya itu hidupnya itu susah. Saudara, kalau saudara mengalami penderitaan hari-hari ini, penderitaan di dunia hanyalah sementara. Di dalam Kristus ada keindahan, hidup yang kekal telah menanti kita. Saudara, kenapa penderitaan itu diizinkan Tuhan ada di dunia? Bagi kita yang ada di dalam Kristus, supaya kita ingat bahwa hidup kita bukan untuk dunia. Kita tidak diciptakan untuk hidup bagi dunia, tetapi kita diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaannya. Amin saudara. Amin. Inilah sebabnya saudara hari ini biarlah kita diingatkan. Saudara dan saya perlu mengingat adalah kabar baik bahwa Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk membela saudara. Mari sama-sama kita berdoa.